Ikhwani wal ahibba, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita menjadi bagian dari orang-orang yang insyaallah dicintai oleh Allah. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatararrasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidak pernah ada satu kelompok manusia yang berkumpul di salah satu rumah daripada rumah-rumah Allah, berkumpul di salah satu masjid, mereka kemudian membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala akan turunkan dalam kehidupan mereka ketenangan. Allah Subhanahu wa ta'ala akan curahkan rahmat kasih sayangnya kepada mereka, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan membangga-banggakan, menyebut-nyebut nama-nama para orang-orang yang hadir di majelis ilmu yang mempelajari Al-Quran, di mana saja Allah Subhanahu wa ta'ala bertemu dengan makhluk-makhluknya yang lain. Maka mudah-mudahan kita termasuk dalam kelompok yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut dengan kita terus mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Malam hari ini kajian kita meneruskan kitab tafsir Al-Quranul Azim karya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, membahas ayat ke-34. InsyaAllah satu ayat saja InsyaAllah kita bahas. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa idh qulna," wa dan idh ingatlah, qulna ketika kami berkata. Kami di sini siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala sering menyebut dirinya dengan kata aku, dan sering pula menyebut dirinya dengan kata kami. Ya, misalnya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Surat Al-Baqarah ayat 187 kalau saya enggak keliru. Dan apabila hamba-hambaku bertanya mengenai aku, maka katakan aku ini dekat. Jadi Allah menggunakan kata aku. Ada pula kadangkala Allah menggunakan kata kami. Kata kami ini, kata para ulama, ada dua maknanya. Makna yang pertama adalah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan kata kami, maka dalam perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut ada kontribusi dari makhluk yang lain. Ya. Misalnya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan az-zikra, menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kamilah yang menjaganya. Kami menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala gunakan kata kami di situ, maka ada kontribusi makhluk. Bukan hanya Allah yang menurunkan Al-Quran. Yang menurunkan Al-Quran bukan hanya Allah, ada malaikat menurunkan Al-Quran. Yang menjaga Al-Quran bukan hanya Allah, ada makhluk yang lain yang juga menjaga Al-Quran, termasuk manusia, termasuk kita, mudah-mudahan kita diantaranya, yang menjaga Al-Quran, terus membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran. Maka ada kontribusi makhluk di situ. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, kata para ulama, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala gunakan kata kami, maka ini menunjukkan kemahaagungan Allah, kebesaran Allah. Dan ini tidak boleh ditiru oleh makhluk. Tidak boleh ditiru oleh makhluk. Jadi menggunakan kata kami untuk menunjukkan kebesaran dirinya, ini tidak boleh ditiru oleh makhluk. Ini hanya milik Allah. Jadi ini bentuk jamak yang menunjukkan keagungan. Dan itu ada juga di bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Istilahnya pluralistik majestik. Menunjukkan plural, menunjukkan keagungan. Tapi itu nggak boleh sebetulnya dipakai oleh makhluk, kata para ulama.
Ini hanya boleh digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang maha agung, yang maha besar itu hanyalah Allah. Ya, jadi dalam Al-Qur'an kadangkala Allah Subhanahu wa taala gunakan kata kami. Termasuk di ayat ini. Wa idz qulna, dan ingatlah ketika kami. Di sini maknanya apa? Maknanya keagungan Allah. Ya. Allah dengan kemahaagungannya, kemahabesarannya berkata kepada lil malaikah, kepada para malaikat. Ya, sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu, malaikah ini bentuk jamak, bentuk banyak. Kalau satunya disebut apa? Malakun. Satu malak. Kalau banyak malaikah. Jadi malaikah artinya banyak malak. Cuma kita kalau disebut banyak malak kita nggak ngerti. Kita ngertinya banyak malaikat. Padahal malaikat itu bentuk banyak gitu. Ya. Jadi banyak sekali kata-kata dalam bahasa Arab itu yang kita fahami bentuk banyaknya. Bukan bentuk tunggalnya. Salah satunya malaikat ini. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Usjudu. Ini perintah. Fi'il amr. Lil wujub, yang menunjukkan kewajiban. Allah memberikan perintah kewajiban kepada para malaikat. Usjudu. Perintahnya adalah sujudlah kalian. Usjudu. Kata dasarnya sajadah. Yasjudu tempatnya masjid. Masjid ini tempat sujud. Makanya nggak boleh kita transaksi, ngomongin dunia ya di masjid. Ini tempat sujud, tempat ibadah. Usjudu, sujudlah kalian li kepada Adam. Kepada Adam. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan nama kepada manusia pertama. Yang memberikan nama adalah Allah. Namanya adalah Adam. Li Adama fasajadu, maka mereka sujud. Mereka di sini adalah para malaikat. Sujud mereka illa iblis, kecuali iblis. Siapa iblis itu? Nanti akan ada penjelasan. Siapa yang dimaksud dengan iblis? Aba artinya menolak. Wa dan istakbara. Istakbara bentuk apa istilah? Superlatif. Bentuk besar dari kabbara. Yukabbiru, membesarkan diri. Istakbara, menganggap dirinya besar. Istakbara, dia menganggap dirinya besar. Sering diterjemahkan sombong. Sombong itu ketika menganggap diri besar. Istakbara. Dan kana keadaannya min dari al-kafirin. Dari kelompok kaum yang kafir. Ya. Kafir, pada pertemuan sebelum-sebelumnya kita sudah bahas makna kafir secara bahasa artinya adalah menutup. Ya. Maka seorang petani itu disebut kafir juga karena tugas petani adalah menutup benih dengan tanah. Tapi makna kafir dalam agama maknanya adalah dia mengingkari kebenaran, menutup hatinya dari kebenaran. Ya. Jadi ini firman Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-34. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita bahwa dahulu Allah Subhanahu wa taala pernah memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam. Dan kisah malaikat sujud kepada Adam ini dikuatkan dalam banyak ayat. Juga disebutkan dalam banyak hadis. Salah satunya adalah hadis yang kemarin sudah kita pelajari, hadis mengenai syafa'atul uzma. Mengenai syafa'atul uzma, syafaat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat manusia, diberikan pengampunan umat manusia dengan cara apa? Dikurangi hukuman mereka berdiri di padang mahsyar. Allah Subhanahu wa taala mengurangi hukuman manusia berdiri di padang mahsyar ini
sesudah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah agar diringankan berdirinya manusia di padang mahsyar. Sebelumnya manusia berdiri di padang mahsyar dan mereka meminta pertolongan dari para nabi. Yang pertama mereka minta tolong adalah bapaknya manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Mereka berkata, wahai Adam, bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan engkau dengan tangannya, telah meniupkan ruhnya ke dalam dirimu, dan telah memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepadamu. Namun kemudian nanti Nabi Adam alaihissalam menolak untuk menolong manusia karena menganggap dirinya memiliki celah. Dan meminta lagi kepada para nabi-nabi yang lain, sampailah kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menerima permintaan dari para manusia agar Allah Subhanahu wa taala meringankan keadaan manusia di padang mahsyar. Itu hadis yang lain. Nah, ini ada hadis yang berikutnya dikutip oleh Imam Ibnu Katsir. Hadis Musa. Disebutnya hadis Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam pernah berkata kepada Allah, Rabbi arini Adam. Nabi Musa berkata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhanku, tunjukkan kepadaku Nabiullah Adam alaihissalam, alladzi akhrajana nafsahu minal jannah, yang karena Nabi Adam alaihissalam inilah kami dahulu dikeluarkan dan juga dirinya dikeluarkan dari surga. Karena Nabi Adam inilah kita dikeluarkan dari surga. Falamma ijtama'a bihi, maka ketika Nabi Adam dan Nabi Musa sudah bertemu, qala, Nabi Musa berkata, a anta Adam, atau anta Adam, engkaukah Adam, alladzi khalaqallahu biyadihi, yang telah Allah ciptakan dia dengan tangannya, wa nafakha fihi min ruhih, dan Allah telah tiupkan ke dalam jasadnya ruhnya, wa asjada lahu malaikatah, dan telah sujud kepadanya para malaikat-malaikatnya. Ya, Nabi Musa berkata seperti itu. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Jadi sujudnya malaikat kepada Nabi Adam alaihissalam ini disepakati oleh para ulama karena dikuatkan dalam banyak ayat dan juga dikuatkan dalam banyak hadis. Para malaikat sujud, illa iblis, kecuali yang tidak mau sujud adalah iblis. Maka menjadi pertanyaan, siapa itu iblis? Mengapa ia termasuk dalam kelompok malaikat yang disuruh untuk sujud? Apakah iblis itu bagian dari malaikat? Maka kalau kita baca kitab tafsir Ibnu Katsir, itu ada mungkin sekitar 4-5 halaman. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala membahas mengenai siapa itu iblis. Dikutipkan pendapat-pendapat para ulama mengenai siapa itu iblis. Dan memang para ulama banyak berbeda pendapat mengenai siapa itu iblis. Ada di antara ulama yang berpendapat bahwa iblis itu memang malaikat. Memang malaikat. Dan dia merupakan salah satu malaikat yang paling kuat. Malaikat yang diberi tugas untuk menjaga pintu surga. Dan kemudian dia menentang perintah Allah, dalam hatinya ada kesombongan. Tapi pendapat yang paling kuat adalah menyebutkan bahwa iblis itu bukan malaikat. Iblis itu berasal dari jenis yang lain, yaitu jenis jin. Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan makhluk sebelum Nabi Adam alaihissalam ada 2 jenis, yaitu jin dan malaikah. Jenis jin inilah yang dahulu pernah, ini pendapat sebagian ulama ya, pernah menguasai bumi sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan manusia. Mereka menguasai bumi, mereka memelihara bumi, dan akhirnya mereka membuat kerusakan di muka bumi. Mereka menumpahkan darah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian mengirim pasukan malaikat
untuk memusnahkan bangsa jin. Di antara jin yang tidak dimusnahkan oleh Allah adalah iblis. Jadi semua jin yang lain itu dimusnahkan oleh Allah kecuali satu ini, iblis. Yang nama aslinya, sebagian ulama berpendapat nama aslinya adalah Azazil. Kenapa dia tidak dimusnahkan? Karena dia merupakan jin yang paling besar ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak dihancurkan dan kemudian dia diangkat ke langit, dia dimasukkan ke dalam surga bersama dengan para malaikat. Ini pendapat yang lain. Apapun itu, ya, pendapat yang paling kuat adalah menyebutkan bahwa iblis tadi berasal dari jin dan dia ada di dalam surga, ya. Karena ada lagi yang berpendapat ini jin ini iblis ini bukan iblis yang diselamatkan di dunia, tapi adalah iblis ini adalah jin yang termasuk pasukan malaikat. Ada lagi yang berpendapat begitu. Pasukan malaikat yang disuruh untuk menghancurkan jin yang ada di muka bumi. Dan dia dari kalangan jin. Kenapa diperintahkan untuk menghancurkan jin-jin yang lain? Karena ini merupakan jin paling kuat. Jin paling hebat yang bisa menghancurkan jin yang lain. Maka diperintahkan oleh Allah untuk kemudian menghancurkan pasukan jin yang lain. Nah, itu macam-macam lah pendapatnya. Namun yang paling kuat adalah ini. Pendapat yang menyebutkan bahwa iblis itu memang dari jin, dia bukan malaikat, bukan. Karena kalau malaikat tidak akan mungkin dia menentang perintah Allah. Dan ketika Nabi Adam diciptakan, dia sudah masuk ke dalam surga bersama dengan para malaikat. Ta'ala berfirman mengenai identitas jin ini, identitas iblis ini, ya, dalam surat Al-Kahfi ayat 50. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam," dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian semua kepada Adam, fasajadu illa iblis. Maka sujudlah mereka semua kecuali iblis. Kana minal jinni, iblis ini termasuk dari kalangan jin. Fa fasaqa an amri rabbih, yang menentang perintah Tuhannya. Dan jin ini diciptakan dari apa? Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Jin ini kami ciptakan sebelum Adam diciptakan min naris samum, dari api yang sangat panas. Ya. Jadi mengenai nama aslinya siapa, kemudian bagaimana dia berada di surga, kronologinya seperti apa, itu diperselisihkan. Tapi yang pasti nih, yang dikuatkan oleh para ulama, ketika Adam diciptakan, iblis sudah ada di surga, itu yang pasti. Dan iblis ini bukan dari kalangan malaikat, dia dari kalangan jin. Kan tapi dia sudah ada di surga. Kenapa dia berada di surga? Itu diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang menyebut dia tadi tentara, bahkan ada yang menyebut dia ini adalah tadinya masih kecil ketika ada di bumi, ketika bumi dihancurkan oleh Allah, ya, penghuninya dihancurkan oleh Allah. Nah, ini bayi iblis ini kemudian diangkat ke langit, diselamatkan, macam-macam lah. Ya, yang pasti para ulama itu berselisih pendapat soal itu, dan pendapatnya ya masing-masing lemah. Jadi iblis sudah ada di surga bersama dengan para malaikat. Keberadaannya di surga menunjukkan bahwa iblis ini bukan makhluk sembarangan. Dia merupakan makhluk yang hebat. Karena berada di surga. Nah, akan mungkin berada di surga kalau dia bukan makhluk yang hebat. Dan di surga ketika itu dihuni oleh siapa? Malaikat seluruhnya. Mengisi surga malaikat seluruhnya. Iblis satu-satunya yang bukan malaikat ada di surga. Nah, karena iblis berada di dunianya malaikat, maka iblis terkena hukum sebagaimana hukumnya malaikat. Ini
menjelaskan kenapa kemudian iblis juga disuruh sujud. Karena iblis berada di dunianya para malaikat. Kayak kita, Pak, pergi ke Singapura misalnya. Kita warga negara mana? Indonesia. Tapi kita berada di Singapura. Kita kena nggak dengan hukum Singapura? Kena. Ya, kalau buang sampah didenda apa segala macam, kena kita hukum warga negara Singapura. Karena kita berada di negeri orang. Sama ini iblis ada di negerinya para malaikat di surga. Maka dia terkena dengan hukum yang berlaku kepada para malaikat. Ketika disuruh sujud, iblis juga disuruh sujud. Meskipun dia bukan bagian dari malaikat. Disuruh sujud juga dia. Kan tapi kemudian dia tidak mau sujud. Nah, apa maksud sujudnya para malaikat itu? Kenapa Allah memerintahkan para malaikat itu untuk sujud? Sebelum kita jelaskan apa maksud sujudnya para malaikat, saya ingin kita meneruskan ini surat Al-Hijr ayat 26-27. Ya, tadi ayat 26 sudah kita baca, walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'im masnun. Sungguh kami telah ciptakan manusia itu min salsal, dari tanah liat. Salsal itu tanah liat. Tanah liat itu tanah yang basah, yang lengket. Ya. Min hama'im masnun, dari lumpur hitam masnun yang diberi bentuk. Tadinya dia basah, lengket, kemudian dia dikeringkan, ya, dan kemudian diberi bentuk. Wal jana khalaqnahu min qablu min naris samum. Sedangkan jin diciptakan sebelum Adam dari api yang menyala-nyala. Ayat 28-nya, wa idz qala rabbuka lil malaikah. Ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, inni khaliqum basyara, sesungguhnya aku telah menciptakan seorang manusia, min salsali min hama'im masnun, dari tanah liat kering, dari lumpur hitam masnun yang diberi bentuk. Fa idza sawaituhu, maka apabila aku telah bentuk ia, wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku telah tiupkan ke dalamnya. Ke dalam apa? Ke dalam tanah liat kering tadi yang diberi bentuk itu. Telah ditiupkan ke dalam itu. Min ruhi, dari rohku. Rohku ini, ya, ada dua makna yang difahami oleh para ulama. Makna yang pertama, ruhku ini maksudnya adalah ruh milik Allah. Ruh milik Allah, rohku. Itu makna pertama. Makna yang kedua, ruh ini ruh Allah, ruh bagian dari Allah. Ini sulit kita memahami memang. Ruh bagian dari Allah yang kemudian dimasukkan ke dalam manusia. Itu makna yang kedua. Jadi ruh dari Allah ada lagi, ruh milik Allah ada lagi ruh dari Allah. Wallahu a'lam, mana yang benar? Faqa'u lahu sajidin, maka hendaknya kalian seluruhnya sujud kepadanya. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un, maka sujudlah para malaikat seluruhnya bersama-sama. Apa yang menarik di ayat ini, Pak? Yang menarik di ayat ini, Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada kita bahwa manusia itu ada dua unsur. Ada dua unsur. Unsur pertama apa? Unsur pertama jasad. Tubuh kita ini, kulit, ya, tulang, urat, ya, otot, daging, itu unsur pertama tuh, jasad. Yang unsur pertama ini terbuat dari apa? Tanah liat, lumpur hitam, yang busuk, yang dikeringkan, yang diberi bentuk. Ini unsur pertama. Unsur kedua dari diri kita apa? Ruh. Yang kemudian ditiupkan ke dalam tanah liat kering tadi itu. Ketika sudah ditiupkan ruh, Allah perintahkan apa? Sujudlah malaikat. Ini berarti para malaikat sujud sesudah manusia memiliki unsur apa? Ruh. Ketika manusia tidak memiliki unsur ruh,
malaikat tidak disuruh sujud. Jadi pertanyaannya, dari dua unsur di dalam diri kita ini, mana yang paling penting? Mana yang paling mulia? Mana yang paling hebat di mata para malaikat? Jasad kita atau ruh kita? Jasad kita atau ruh kita, Pak? Ruh. Kalau jasad kita ini nggak ada artinya apa-apa. Ketika masih berupa jasad, nggak ada ruhnya, nggak disuruh itu malaikat sujud, nggak disuruh. Tapi ketika jasad ini ada ruhnya, baru disuruh sujud. Ya kan? Baru disuruh sujud malaikat. Berarti yang terpenting dalam diri kita itu ruh kita, bukan jasad kita. Jasad kita ini hanya alat agar kita bisa hidup di dunia. Yang dunia ini dibuat juga dari tanah. Kita makan makanan dari tanah. Kita minum air dari tanah. Jasad kita ini hanya alat. Suatu ketika alat ini akan kita tinggalkan. Ketika alat ini ditinggalkan, apa yang akan kembali kepada Allah? Ruhnya. Wa ghabattu fihi min ruhi. Dan aku akan tahan itu ruhnya. Ruhnya manusia. Akan kembali ruhnya. Jasadnya enggak, jasadnya hancur. Kita dihormati karena ruh kita, Pak. Kalau kita udah enggak punya ruh, udah jadi mayat, enggak ada ruh, ada yang menghormati kita? Enggak ada, Pak. Istri kita saja yang bilang aku cinta padamu tuh, ya, kalau kita udah enggak ada ruhnya, mau enggak tidur sama kita? Enggak ada yang mau, Pak. Ya. Aku cinta padamu, tidur gitu seminggu sama mayat kita, enggak ada. Kita udah nggak dihormatin lagi kalau sudah tidak ada ruhnya. Waktu masih ada ruhnya disebut namanya Fulan bin Fulan bin Fulan. Gelarnya disebut haji, insinyur, doktor, apa segala macam. Disebut. Ketika masih ada ruhnya. Ketika sudah tidak ada ruhnya, udah nggak disebut lagi. Yang disebut apa? Si mayit. Udah nggak dihormati. Udah nggak dihormati. Celakanya, Pak. Kita selama hidup di dunia lebih sibuk ngurusin apa? Ruh atau jasad? Jasad. Lebih sibuk kita ngurusin jasad. Mau makan apa besok? Mau beli apa? Baju, pakaian, kendaraan, rumah. Buat apa? Buat jasad kita. Tapi ruh kita sering kali tidak kita perhatikan. Padahal sebagaimana jasad butuh makan, ruh juga butuh makan. Ada yang disebut ghidza'ur ruh, gizinya ruh. Apa itu ghidza'ur ruh? Karena ruh tadi berasal dari Allah atau bagian dari ruh Allah, maka makanannya ruh itu adalah kembali kepada Allah. Apa-apa yang berasal dari Allah, Al-Quran, kalamullah, firman Allah, itu ghidza'ur ruh. Zikrullah, mengingat Allah, itu ghidza'ur ruh, makanannya ruh. Itu yang bisa menyehatkan ruh kita. Nah, ini tazkirah sedikit, Pak. Ya. Kita diciptakan dua unsur, ada jasad, ada ruh. Malaikat disuruh sujud kepada kita sesudah kita dimasukkan ruh. Maka hendaknya kita lebih memperhatikan kepentingan ruh kita. Ya. Bukan berarti kepentingan jasad tidak diperhatikan, ya kita perhatikan juga. Tapi hendaknya kepentingan ruh ini lebih kita perhatikan. Jangan sampai ruh kita kering kerontang, ruh kita sakit, ya, ruh kita ringkih. Ya. Kata orang kan, mens sana in corpore sano. Ya. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Apa betul, Pak? Enggak juga, Pak. Betapa banyak orang tubuhnya sehat, jiwanya lemah. Ya, badan kuat, ya, tubuhnya besar, ya, tapi kemayu gitu. Ya, suka sama jenis. Ini kan aneh itu, aneh. Ya. Konon ya Pak Nurudin,
Ada orang tua kita nih. Waktu Perang Dunia Pertama itu, konon ya, saya pernah baca cerita. Itu pasukan Inggris itu, ketika Perang Dunia Pertama, banyak ditemukan meninggal dengan kondisi senapan mereka itu masih penuh dengan peluru. Artinya apa? Artinya mereka meninggal dalam keadaan belum berperang. Takut gitu untuk membunuh musuh. Akhirnya dibunuh duluan. Senjatanya penuh dengan peluru. Jadi tubuhnya kuat, kekar, tapi tidak punya keberanian. Ya. Jadi tubuh yang sehat tidak memastikan bahwa jiwanya juga kuat, enggak. Sebaliknya kalau kita lihat dahulu pejuang-pejuang kita. Bagaimana ini? Nama masjid kita apa? Jenderal Sudirman. Yang ngasih nama ini pembina Pak Tri Sutrisno. Panglima Jenderal Sudirman melawan penjajah dengan kondisi tubuh yang apa? Sakit-sakitan. Paru-parunya tinggal sebelah. Bergelir ya. Tubuhnya lemah tapi jiwanya kuat. Subhanallah. Di Palestina dahulu ada seorang tokoh yang paling ditakuti oleh Israel. Sampai-sampai ketika Israel akan membunuhnya, harus mengirimkan satu helikopter Apache. Membunuhnya harus dengan helikopter Apache. Dibunuh dengan rudal. Siapa lelaki itu? Syekh Ahmad Yasin. Seorang kakek-kakek yang tua renta. Yang tubuhnya dari leher ke bawah seluruhnya sudah lumpuh. Tapi apabila beliau berpidato, maka pidatonya ini ditakuti oleh Israel. Subhanallah. Jadi tubuhnya lemah, tapi jiwanya kuat. Jadi yang penting itu sebetulnya roh kita, Pak. Itu yang penting. Betapa banyak orang yang rohnya kuat, jasadnya tidak mampu mengikuti kekuatan rohaninya. Karena memiliki jiwa yang kuat. Nah, ini kembali lagi ke sini, maka kita perhatikan betul ya kesehatan rohani kita. Malaikat disuruh sujud. Apa maksud sujudnya para malaikat ini? Dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, "Kana hadza sujud tahiyyatin wa salamin wa ikramin." Adalah sujudnya para malaikat ini adalah sujud tahiyyah. Sujud tahiyyah, sujud salam, sujud penghormatan, wassalam dan sujud salam, wa ikram dan sujud pemuliaan. Jadi bukan sujud ta'abbud, bukan sujud yang maknanya beribadah. Dan dahulu memang diperbolehkan kita sujud kepada manusia dalam rangka menghormati manusia tersebut. Sujud pada orang tua zaman dulu tuh diperbolehkan. Sujud kepada para guru itu di zaman dahulu diperbolehkan. Ya, penghormatan, salam dan pemuliaan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam dahulu pernah sujud kepada bapaknya. Wa rafa'a abawaihi 'alal arsy. Nabi Yusuf mengangkat kedua orang tuanya ke atas singgasana. Wa kharru lahu sujjada, dan mereka seluruhnya Nabi Yusuf bersama dengan saudara-saudaranya ya sujud kepadanya. Wa qala, dan Nabi Yusuf berkata, "Ya abati, wahai abahku, wahai bapakku, hadza ta'wilu ru'yaya min qablu." Ini adalah tafsir mimpi sebelumnya yang pernah aku alami. Qad ja'alaha rabbi haqqan. Sungguh Tuhan telah menjadikan mimpi itu menjadi kenyataan. Ya, jadi dahulu diperbolehkan kita hormat kepada orang lain dengan cara sujud. Namun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika membawa syariat dari Allah Subhanahu wa taala, maka syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghapus syariat nabi-nabi terdahulu. Di antara yang dihapus adalah syariat sujud kepada manusia tadi. Enggak boleh. Ya, dahulu
Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu pernah datang ke Madinah dari negeri Syam. Di negeri Syam ini penghuninya, penduduknya sebagian besar adalah pemeluk agama Nasrani. Kata Mu'adz bin Jabal, qadimtu Syam fara'aituhum yasjuduna li asaqafihim wa ulama'ihim. Aku datang dari Syam, maka aku melihat di negeri Syam itu para penduduknya sujud kepada uskup-uskup mereka, kepada pendeta-pendeta mereka, dan kepada ulama-ulama mereka. Ya. Fa anta ya Rasulullah, maka kata Mu'adz, engkau wahai Rasulullah, ahakun ayyus jadalaka, engkau adalah orang yang berhak untuk kami sujud kepadamu. Ya. Kalau pendeta-pendeta itu boleh sujud kepada mereka, maka hendaknya kami juga boleh sujud kepadamu. Maka kata Rasulullah apa? La lau kuntu amiran basharan ayyasjuda li basharin la amartum ra'ata an tasjuda li zawjiha min 'idhami haqqihi 'alaiha. Tidak boleh. Tidak boleh sujud. Kalau saja aku diperbolehkan untuk memerintahkan manusia sujud kepada manusia yang lain, kalau saja boleh nih, aku perintahkan manusia sujud kepada manusia yang lain, maka pasti aku akan perintahkan para wanita, para istri sujud kepada suami mereka. Jadi yang paling berhak untuk sujud itu adalah istri kepada suami. Ya, kalau diperbolehkan sujud, tapi kan nggak diperbolehkan, maka nggak boleh sujud, ya nggak boleh sujud kepada makhluk. Min 'izami haqqihi 'alaiha, karena besarnya hak suami atas istri. Ya. Jadi kita kalau kepada makhluk tidak boleh sujud, nggak boleh. Ya. Cium tangan gimana, boleh apa tidak? Cium tangan boleh atau tidak? Boleh Pak, cium tangan. Cium tangan kan bukan sujud. Ya. Cium tangan boleh. Ya. Dan dahulu para ulama ya mencontohkan kepada kita ya cium tangan. Ya, dahulu siapa itu? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ya, berinteraksi dengan sahabat pencatat Al-Qur'an. Masyaallah. Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Ya, Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Ya, ketika bertemu dengan Zaid bin Sabit, ya, Abdullah bin Abbas mengambil sepatunya Zaid. Zaid bin Sabit ini sahabat pencatat Al-Quran. Orang yang hafal Al-Quran. Ya, yang kalau Al-Quran turun dia mencatat, dia hafal Al-Quran. Maka dialah yang dulu diberi tugas oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi ketua panitia pengumpul Al-Quran. Ketika Rasulullah sudah wafat dan banyak para sahabat-sahabat yang menghafal Quran wafat, maka ditunjuk oleh Abu Bakar As-Siddiq ketua panitia pengumpulan Al-Quran adalah Zaid bin Sabit. Nah, lihat bagaimana akhlaknya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini adalah sepupunya Nabi SAW. Ya, sepupunya Nabi SAW. Jadi ahlu baitnya Nabi, keluarganya Nabi. Zaid bin Sabit ketika keluar dari satu ruangan, maka Abdullah bin Abbas mengambil sepatunya Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit merasa tidak enak gitu, karena yang ngambil sepatunya adalah keluarganya Nabi gitu. Kata Zaid bin Sabit, jangan, nggak boleh. Kata Abdullah bin Abbas, tidak. Inilah yang diajarkan kepada kami untuk menghormati ulama-ulama kami. Jadi kita diajarkan menghormati ulama-ulama kita dengan membantu apa tadi kebutuhannya. Apa tadi dia mau ambil sepatu, diambilkan sepatunya. Kemudian sesudah dia pakai sepatu, Zaid bin Sabit pakai sepatu, Zaid bin Sabit kemudian mencium tangannya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas gak mau dicium tangannya. Jangan. Kata Zaid bin Sabit, tidak. Inilah yang diajarkan kepada kami untuk menghormati ahlu baitnya Rasulullah SAW. Menghormati keluarganya Nabi SAW. Jadi diperbolehkan tuh mencium tangan. Gak apa-apa, gak masalah. Ya. Pada orang tua cium tangan boleh. Yang dilarang apa? Sujud. Sujud gak boleh. Meskipun pada orang tua kita sendiri nggak boleh sujud, Pak. Nggak boleh. Sungkem gimana sungkem? Sungkem selama tidak sampai sujud nggak apa-apa. Tapi kalau sudah sampai sujud, nah ini nggak boleh. Nggak boleh kita sujud kepada manusia. Ya. Jadi sujud yang dilakukan oleh para malaikat kepada Nabi Adam adalah sujud
penghormatan, bukan sujud ibadah, bukan. Ya. Ini juga untuk menegaskan kekeliruan sebagian kalangan. Ada sebagian kalangan yang berpendapat iblis itu imannya jauh lebih hebat daripada para malaikat, katanya. Kenapa? Karena iblis nggak mau menyekutukan Allah. Disuruh sujud kepada Adam, iblis nggak mau. Itu berarti iblis tidak mau menyekutukan Allah. Ini kata orang-orang itu. Keliru ini. Kenapa? Karena sujud yang dilakukan oleh iblis, yang diperintahkan oleh Allah untuk dilakukan oleh iblis, bukan sujud ibadah. Jadi bukan sujud dalam rangka menyekutukan Allah, tapi sujud dalam rangka menghormati Nabi Adam. Dan yang memerintahkan untuk sujud adalah Allah. Apabila iblis melakukan itu, maka iblis melakukan perintah Allah. Apabila iblis tidak mau melakukannya, berarti iblis melanggar perintah Allah, bermaksiat kepada Allah. Iblis tidak mau melakukan itu karena apa? Aba wastakbara. Dia menentang dan dia sombong. Maka dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, inilah dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk Allah, yaitu dosa sombong. Ya, dan Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habbati khardalin min kibr. Tidak akan pernah masuk surga seseorang yang dalam hatinya terdapat sifat sombong meskipun sebesar biji sawi. Mithqala habbatin khardalin. Sebesar biji sawi, sekecil apapun ada sifat sombong, maka ia tidak akan masuk surga. Ya. Ke iblis diharamkan baginya surga. Apa bentuk sombongnya iblis? Bentuk sombongnya iblis adalah ketika dia berkata, nanti dalam ayat yang lain iblis berkata, ana khairu minhu. Saya lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku wahai Allah dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Ini sifat sombongnya iblis. Sehingga hati-hati Pak, jangan sampai ada sifat itu dalam hati kita. Kita berkata, saya lebih baik dari dia. Enggak boleh. Hatta kepada ahlul maksiyah sekalipun. Kita ngelihat ada orang melakukan maksiat, kemudian dalam hati kita terbetik gitu ucapan, oh saya lebih baik dari dia. Dia lakukan maksiat, saya enggak. Jangan, enggak boleh. Belum tentu kita lebih baik daripada dia, belum tentu. Bukankah kita enggak tahu akhir kehidupan kita? Iya kan? Bisa saja ahlul maksiat itu nanti bertaubat. Dan kemudian Allah ampuni semua kesalahan-kesalahannya. Dan Allah wafatkan dia dalam keadaan husnul khotimah. Betapa banyak dahulu para sahabat yang asalnya adalah ahlul maksiyah. Banyak kan? Ada yang nyembah berhala, ada yang membunuh anak perempuannya sendiri, ada yang makan harta riba, ada yang berzina, ada yang minum khamr setiap hari. Ahlul maksiyah dahulunya. Namun kemudian mereka bertaubat dan Allah hapuskan semua dosa-dosa mereka. Jadi kita kalau lihat ahlul maksiyah, nggak boleh ada sombong dalam hati kita. Nggak boleh kemudian kita anggap diri kita lebih baik. Enggak. Yang ada hendaknya sifat apa? Sifat mencintai, menyayangi. Kita ingin mudah-mudahan dia diberikan hidayah. Dan kita khawatir jangan sampai kita dibalikkan hati kita oleh Allah menjadi seperti ahlul maksiyah. Kita nggak benci dia, nggak boleh kita benci dia. Yang kita benci apa? Perbuatannya. Jangan kita benci orangnya. Orangnya nggak perlu kita benci. Nah ini. Jadi jangan sekali-kali ada dalam hati kita merasa saya lebih baik dari dia. Saya enggak. Ini sifat iblis. Ketika kita berkata bahwa kita lebih baik dari seseorang. Ya. Demikian ikhwatal iman rahimakumullah. Ya, pembahasan dari ayat ke-34 dari surat Al-Baqarah. Ada beberapa hal yang penting tadi yang perlu kita catat, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ya malaikat sujud kepada Adam sesudah apa?
sesudah Nabi Adam alaihissalam ditiupkan ruh ke dalamnya. Ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya kita menjaga kesehatan ruhani kita. Hendaknya kita perhatikan betul ruhani kita agar tetap berada dalam kondisi yang prima. Ya, kita rawat. Yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya mengenai ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ruh itu termasuk perkara Tuhanku. Wa ma utituhu minal ilmi illa qalila. Tidak diberikan pengetahuan mengenai ruh itu kecuali sedikit. Artinya apa? Artinya bagaimana cara merawat ruh? Ini harus merujuk kepada apa yang diajarkan oleh Allah, apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan juga kita, wah saya ingin merawat ruhani saya nih. Akhirnya apa? Akhirnya masuk ke goa, bertapa gitu, meditasi apa segala macam, enggak boleh, Pak. Ya, kita menjaga ruhani kita sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada itu pembahasan bagaimana membersihkan ya ruhani kita di dalam agama kita. Demikian wallahu a'lam bishawab. Qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu was-sami'ul 'alim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.